Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen. Yang presentasi ini juga belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik loh Pak Agri dan Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada yang kurang ya langsung ditambahkan, kalau ada yang salah atau keliru ya langsung dikoreksi saja. Yang pertama, mari kita coba awali diskusinya dengan acuannya. Sebenarnya yang punya kewajiban menulis buku ajar itu siapa? Kalau kita tengok di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang disahkan 10 tahun lalu, ternyata di ayat satunya itu menyangkut tentang peran fungsi kita sebagai dosen itu adalah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan teknologi yang kita kuasai kepada mahasiswa untuk mewujudkan suasana belajar sehingga mahasiswa itu aktif mengembangkan potensinya. Artinya kalau seperti ini sebenarnya yang disebut dengan pengetahuan kita itu ya hanya bisa kita tularkan saja. Kita sendiri yang harus mengidap penyakit peningkatan ilmu pengetahuan itu supaya kita bisa menyalurkan kepada mahasiswa kita. Yang kedua, kita juga punya tugas sebagai ilmuwan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan melalui penawaran dan penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga, ternyata ini ada bahwa dosen secara perseorangan atau berkelompok itu wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lain yang memiliki reputasi yang baik dalam menerbitkan buku untuk pengembangan budaya akademik. Maka kalau kita lihat dari urutan ini yang diharapkan sebenarnya adalah buku ajar yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen atau kelompok dosen yang sudah terverifikasi kebenarannya melalui jurnal ilmiah, lalu itu dimasukkan sebagai supplementary material ke dalam buku ajar yang kita buat, sehingga buku ajar yang kita buat dan kita berikan kepada mahasiswa itu sudah merupakan bentuk integrasi hasil penelitian atau pengabdian masyarakat ke dalam buku ajar. Ini adalah pesan yang harus kita tangkap. Penafsiran kita begitu, penafsiran saya begitu. Jadi buku ajarnya harus buku ajar yang di dalamnya itu mencantumkan atau memuat hasil penelitian dosen atau kelompok dosen sehingga ada pengalaman otentik yang bisa diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswanya juga akan mengembangkan dan memperoleh pengalaman otentik. Dalam rangka mengembangkannya boleh di dalam kampus, boleh di luar kampus, nanti sebagai bentuk aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu berikutnya, Bapak Ibu semuanya, kalau menurut pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2019 halaman 20, ini hanya penekanan saja bahwa buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Berarti secara resmi itu melalui lembaga penerbitan yang memiliki reputasi baik, kemudian disebarluaskan. Untuk saat ini penyebarluasannya menjadi lebih mudah karena hadirnya e-book atau monograf open monograph, sehingga hari ini diterbitkan, PDF-nya besok pagi bisa diakses oleh ratusan atau ribuan mahasiswa yang kita didik, kira-kira begitu. Kalau dulu harus ada standar menerbitkan katakanlah 1.000 atau 10.000. Sekarang menjadi tidak terbatas, beyond the limit, bahwa layanan kita terhadap mahasiswa itu sudah menjadi infinity service, tidak terbatas. Hari ini kita menerbitkan buku ajar, besok sudah secara masif itu bisa digunakan. Nah, disinilah peran teknologi informasi dan penerbitan digital di kampus maupun di luar kampus itu menjadi sangat penting. Lalu sebenarnya posisi buku ajar itu di mana? Maka sebelum menyusun buku ajar, kita harus cek capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, lalu rencana pembelajaran semester, dan disitulah diturunkan menjadi buku ajar, modul atau diktat. Tetapi
buku ajar yang kita buat itu juga harus memenuhi standar proses pembelajaran sebagaimana di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Maka kemasannya sekarang menjadi begini. Misalnya sama-sama mata kuliah katakanlah material teknik. Di Universitas A, material tekniknya akan mengembangkan sebagai identitas keilmuan program studi teknik mesin di Univ A itu adalah tentang komposit. Maka buku ajar material teknik di Univ A itu menjadi berbeda dengan buku ajar material teknik di Universitas B. Ketika misalnya di Univ B itu mengembangkan biokomposit atau yang lainnya. Sehingga nama mata kuliahnya bisa sama, tetapi kalau capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi identitas keilmuan di program studi yang kita kembangkan itu berbeda, maka rencana pembelajaran semesternya berbeda, buku ajarnya juga berbeda. Oleh karenanya, mungkin kalau buku ajar Pancasila misalnya atau kewarganegaraan itu berlaku universal. Tetapi kalau sudah merupakan alat atau perangkat atau amunisi program studi sebagai mesin untuk menggerakkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran, maka buku ajarnya adalah spesifik. Tergantung dari capaian pembelajaran mata kuliah, tergantung dari rencana pembelajaran semesternya. Bisa saja capaian pembelajaran mata kuliah di Univ A dan di Univ B itu sama untuk mata kuliah yang sama, tetapi ketika metode pencapaian capaian pembelajarannya itu berbeda, maka buku ajarnya, judulnya bisa sama, tetapi kontennya berbeda. Itulah yang tadi Pak Agri sampaikan bahwa harus menjadi sebuah petunjuk atau menjadi alat bagaimana mahasiswa itu meningkatkan kemampuannya secara mandiri di luar kelas dengan buku ajar itu. Jadi buku ajarnya harus menjadi pengarah yang spesifik bagaimana capaian pembelajaran itu akan dicapai. Nah, sekarang masalahnya hadir di sini Pak Agri. Di pasal 10 di Permendikbud nomor 3 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, bahwa karakteristik proses pembelajaran itu harus memenuhi kriteria minimal tentang pelaksanaannya untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu yang diatur dari 4 standar proses, yaitu karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa. Tapi saya hanya akan mencoba membahas di karakteristik prosesnya. Yang pertama, bahwa pembelajaran kita saat ini itu harus interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menyusun buku ajar yang di dalamnya itu bisa mengarahkan sebuah karakteristik pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, dan itu tidak monoton dari pertemuan 1 ke pertemuan 16. Inilah tantangan kita saat ini. Contohnya misalnya, yang paling sederhana, bagaimana sih sebenarnya yang kontekstual? Contohnya misalnya, dulu saya sama Pak Agri misalnya pada saat S1 misalnya, mata kuliah matematika geometri itu diajari sebenarnya ngitung volume kaleng biskuit dengan ngitung volume silinder motor itu kan rumusnya sama-sama pi per 4 D kuadrat kali L. Tetapi kalau buku ajar matematika untuk fakultas teknik menghitung volume itu kok menggunakan analogi kaleng biskuit, tidak kontekstual. Harus dikontekstualkan menjadi misalnya silinder motor dan sebagainya. Contoh yang lain misalnya buku ajar tentang Excel untuk mahasiswa teknik. Itu untuk menghitung katakanlah membuat sorting atau membuat mengolah datanya itu akan menjadi berbeda ketika contohnya itu adalah macam-macam buah atau macam-macam jenis-jenis rumah tinggal dengan itu dikontekstualkan. Misalnya adalah untuk mengurutkan material teknik atau mengurutkan komponen kendaraan atau jumlah kendaraan yang menggunakan natural gas di dunia dan seterusnya. Nah, disitulah kontekstualnya. Lalu interaktif itu adalah
proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Membuat buku ajar yang ketika mahasiswanya membaca dan membangkitkan interaksi supaya menghampiri dosennya, bertanya atau menghubungi lewat WhatsApp atau lewat email, itu juga tidak mudah. Itu harus ada rancangan latihan soal yang memang sengaja kita buat supaya mahasiswanya itu ada interaksi bertanya. Seperti ketika kita menjadi seorang pemandu arung jeram, itu kan memang kadang-kadang itu disengaja itu dibuat oleng atau apa supaya di situ ada interaksi antara penumpang-penumpang terhadap pembimbingnya. Nah, ini yang menjadi penting. Yang kedua, buku ajar yang baik itu ternyata harus bisa mewakili karakteristik pembelajaran itu yang holistik, yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal. Ini yang dipesankan oleh undang-undang, diturunkan ke Permendikbud, bagaimana bahwa ini itu harus holistik, ya, komprehensif, dan mengedepankan atau menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Jadi uniqueness dari Indonesia itu apa? Itu kalau bisa dimasukkan. Misalnya ketika menulis buku tentang material for energy, sebenarnya kan itu PCM-nya itu banyak material dari mana-mana. Tetapi kalau di dalam contohnya itu adalah kita mengangkat potensi-potensi material dari tanah-tanah kapur yang ada di Gunung Kidul, atau bagaimana kita mengangkat struktur tanah atau semburan dari Tangkuban Perahu atau apa, kemudian itu bisa ditampilkan sebagai bentuk-bentuk contoh material for energy, itu akan menjadi menarik dan kita bisa mengangkat citra keunggulan lokal atau nasional ini ke dunia. Jadi bagaimana kita bisa merangkum uniqueness Indonesia ini bisa ditawarkan ke dunia. Yang berikutnya adalah integratif, itu pendekatannya antar disiplin atau multidisiplin. Lalu yang kelima adalah saintifik, bagaimana pendekatan ilmiah itu diberikan kepada mahasiswa. Nanti saya ada contoh satu buku Excel untuk otomotif yang sebenarnya dasar-dasar Excel-nya itu sama saja, tetapi kemudian itu kita kemas bagaimana Excel bisa digunakan untuk memodelkan camshaft, bagaimana Excel bisa digunakan untuk memodelkan piston motion di dalam silinder, tentang akselerasinya, bagaimana pada saat offsetnya dipindah mahasiswanya bisa membuat simulasi-simulasi, sehingga disitulah itu saintifiknya muncul. Yang berikutnya adalah kontekstual, tadi sudah disinggung, tematik, ya, yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi yang merupakan identitas dari program studi tersebut dan efektif. Ada 10 sebenarnya, dan ini Bapak Ibu saya yakin melalui unit penjaminan mutu sudah setiap bulan atau setiap semester ini diberikan untuk menyusun rencana pembelajaran semester yang memenuhi kriteria 10 ini. Berikutnya, masalahnya di sini, di pasal 12, bahwa ketika kita menyusun rencana pembelajaran semester atau istilah lain bisa rancangan mutu pembelajaran atau yang lainnya, itu harus ada A sampai I. Jadi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran, bahan kajian, metode, waktu yang disediakan, pengalaman belajar otentik yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang dikerjakan, kemudian kriteria indikator bobot nilai dan daftar referensi. Nah, ini adalah dasar untuk menyusun sebuah buku ajar yang sesuai dengan POPAK, yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3, yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi buku ajar yang seperti apa toh yang harus kita buat? Kita sederhanakan saja berpikirnya bahwa tidak sulit kok membuat buku ajar. Kalau kita mau dan konsentrasi 1 bulan 2 bulan juga selesai. Sekarang kita tentukan dulu barangkali
kita itu belum menentukan model buku ajarnya Pak Agri ya. Jadi kita belum menyepakati sebenarnya buku ajar seperti apa sih yang mau kita buat. Saya menawarkan 3 model. Model yang pertama itu yang ditingkatkan pengetahuan. Jadi misalnya buku ajarnya itu adalah material teknik, kemudian di sini ada dari logam, kemudian karet, kayu, plastik, dan something like that. Di sini bisa macam-macam lah, komposit dan seterusnya. Maka kalau ini model yang akan kita buat, maka struktur capaian pembelajaran lulusannya itu sebenarnya dia hanya mencapai ke limit tertentu, lalu pindah ke bab 2, mencapai tertentu, pindah ke bab 3, mencapai tertentu, sampai ke bab tertentu. Nah, ini karakteristik yang pertama, dan ini sebenarnya kurang sesuai untuk zaman sekarang. Ini adalah model dulu, mata kuliah itu terdiri dari berbagai materi, kemudian materi 1, materi 2, materi 3. Tetapi capaian pembelajaran lulusannya itu sebenarnya limit di sini. Tetapi luas, mengerti logam, mengerti karet, mengerti kayu, mengerti plastik, tetapi terbatas. Hanya ngerti tentang sifatnya, kegunaannya, kemudian sampai karakteristiknya. Tetapi belum sampai bagaimana itu mengoptimasi misalnya, atau membuat pemodelan, atau menyambungkan, atau yang lain. Ini adalah model 1 yang levelnya level non-sewu, ini level yang paling mudah dikerjakan. Jadi ini kita membagi materi-materi dalam buku ajar. Nah, kalau seperti ini, satu buku ajar dikerjakan 3-4 dosen itu bisa kalau itu tim teaching, karena sifatnya adalah bagi-bagi materi dengan capaian pembelajarannya yang flat untuk setiap materinya. Ini dulu saya pernah nulis tahun 2010 waktu pertama kali saya ditugasi untuk jadi dosen ajar-ajaran gitu, mata kuliahnya teknik sepeda motor, kemudian saya membuat itu. Jadi ya bab 1 ya sistem headline-nya, bab 2 sistem starting-nya, bab 3 sistem charging-nya, bab 4 sistem ignition-nya, dan seterusnya. Itu ya flat saja, mahasiswa nggak tertantang dari bab 1 ke bab 2-nya, hanya menambah pengetahuan saja. Yang berikutnya, model 2. Ini yang bagus dan mewakili karakteristik untuk mengantarkan capaian pembelajaran mahasiswa zaman sekarang dan barangkali beberapa waktu yang akan datang, yaitu yang ditingkatkan skill dan kemampuan analitiknya. Jadi kita analogikan seperti pegas, ini pegas perkeong itu, ya, pegas begitu. Nah, misalnya bukunya adalah Excel untuk mahasiswa teknik otomotif atau Excel untuk mahasiswa teknik mesin, ya, atau yang lainnya, contohnya bisa banyak. Ya materinya itu Excel saja dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Tetapi skill dan kemampuan analitiknya yang ditingkatkan. Bab 1 misalnya computer application nomor 1 itu adalah dasar perhitungan dengan Excel. Diajari dasar-dasar ngitungnya. Lalu setelah itu misalnya 3 pertemuan. Lalu pertemuan 4 sampai 6, 3 pertemuan berikutnya, mahasiswa kita ajari untuk menyederhanakan dan menata data. Materinya yang Excel. Lalu 3 pertemuan berikutnya, mahasiswa kita ajari membuat grafik, menampilkan grafik yang bagus, yang mewakili karakteristiknya. Kalau grafik batang digunakan untuk apa, kalau grafik garis seperti apa, itu harus kita berikan. Kalau kita cek kan beberapa mahasiswa skripsi kita itu belum tepat menyajikan grafik yang harusnya menggunakan grafik batang, tetapi disajikan dengan grafik garis dan sebaliknya. Nah, sebenarnya itu ada artinya. Lalu setelah bisa dasarnya, setelah bisa menyederhanakan data, membuat grafik, ditingkatkan lagi menggunakan Excel itu untuk memodelkan mesin. Jadi mesin-mesin torak lah kalau sekarang ya. Itu dimodelkan piston motionnya, bagaimana menggunakan Excel itu untuk membuat persamaan kosinus sehingga dia bisa, oh kalau piston itu bergerak misalnya 10 derajat setelah TMA itu bagaimana profilnya, kalau offsetnya dipindah bagaimana profilnya, itu bisa dimodelkan dengan Excel. Atau misalnya ketika modifikasi camshaft akan dibuat remnya sekian, kemudian akan dibuat misalnya loss paralytic angle-nya sekian, itu bisa dimodelkan dengan Excel. Lalu ditingkatkan lagi, itu misalnya membuat kalkulator. Ya, mahasiswanya menggunakan Excel digunakan untuk membuat kalkulator, mengolah data statistik tergantung dari capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.
Nah, di sini karakteristiknya capaian pembelajarannya itu yang ditingkatkan terus dari bab 1-5 pembelajarannya meningkat, tetapi tidak meluas. Excel saja. Tetapi dengan Excel itu akan menjadi mahasiswa otomotif yang dia bisa menggunakan Excel untuk dasar perhitungan, menyederhanakan data, membuat grafik, memodelkan mesin, dan membuat kalkulator. Nah, ini bisa dianalogikan untuk mata kuliah yang lain tentunya. Yang berikutnya adalah menggunakan model kombinasi. Ya, ini sudah mix. Misalnya saya memberikan contoh, saya pernah menulis buku ajar yang model ini, itu misalnya di listrik dan elektronika dasar otomotif. Itu di sini ada teori dasar listrik, kemudian pengukuran besaran listrik, tapi loncat ke hukum Kirchhoff, kemudian loncat lagi ke semikonduktor, dan terakhir adalah melakukan simulasi rangkaian dengan live wire. Jadi ini di sini materinya berubah dan meningkat. Nah, kalau yang komprehensif seperti ini bagi mahasiswa, hanya kadang buku ini cocok untuk mahasiswa angkatan ini karena kebetulan dapat input yang bagus misalnya, lalu kita mendapatkan di kesempatan yang lain atau di kelas yang lain yang kemampuan mahasiswanya tidak merata, itu juga menjadi tantangan tersendiri karena menyusun buku ajar yang dia bisa mewakili level berpikir mahasiswa, misalnya level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Lalu sekarang bagaimana urutannya? Ya, supaya kita bisa menyelesaikan menulis buku ajar itu dalam waktu 2 atau 3 bulan, ternyata yang penting adalah urutannya dan sifatnya harus akuntabel. Yang pertama, cek kurikulum dan cek capaian pembelajaran yang dibebankan. Hampir tidak mungkin ketika kita menyusun buku ajar tetapi di laptop kita atau di meja kerja kita itu tidak tersedia kurikulum program studi yang ada penjelasannya. Maka kalau misalnya ini saya contohkan saja, belum tentu benar juga yang saya contohkan, tetapi ini pengalaman yang saya buat, nanti kalau ada yang keliru ya langsung dikoreksi saja. Saya pernah ditugasi di Prodi itu menyusun buku ajar tentang Basic Electric and Electronic, kodenya adalah BEE, lalu bobotnya 2 SKS, bahan kajiannya Basic Electric, Basic Electronic, capaian pembelajarannya adalah menguasai konsep dasar dan aplikasi listrik dan elektronika untuk menganalisis permasalahan pada sistem-sistem di kendaraan yang berhubungan dengan kelistrikan dan kontrol. Sini kita membuat yang namanya arsitekturnya, desain arsitekturnya. Kita mau buat seperti apa buku ajarnya, subjek PMA-nya ditentukan, kemudian kontennya, latihan yang ditugaskan harus seperti apa, dan cara-cara evaluasinya. Nah, di sini setelah ini dibuat desainnya, baru kita step 2 menetapkan sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Misalnya di sini tulisannya di bab 1 ya boleh bab 1 atau chapter 1 atau kode mata kuliahnya itu misalnya BEE ya ditulisnya BE1, teori dan dasar listrik. Maka apa sih objektifnya yang berkaitan dengan pengetahuan? Oh, misalnya di 3 pertemuan pertama atau 2 pertemuan pertama mahasiswa itu harus bisa menjelaskan struktur atom misalnya. Lalu menjelaskan perbedaan ion dan atom, menjelaskan konsep konduktor, menjelaskan teori aliran elektron. Lalu skillnya apa yang diharapkan? Tidak ada. Berarti kalau di bab 1 itu tidak ada sub CPMK yang berkaitan dengan skill, maka nanti bentuk isi buku ajarnya seperti apa, bentuk evaluasinya seperti apa, tergantung dari objektifnya. Lalu misalnya di BE2 itu besaran listrik, itu ada capaian skillnya. Selain capaian knowledge-nya, pengetahuannya bisa menjelaskan konsep tegangan, arus tahanan, kemudian menghitung daya listrik, itu juga harus bisa menggunakan online resistance calculator untuk mengestimasi nilai resistansi suatu kabel, bisa menggunakan online Ohm-Low kalkulator untuk menghitung besaran listrik pada sirkuit sederhana. Tapi ini harus hati-hati, mengenalkan aplikasi-aplikasi berbasis Android yang bisa menghitung nilai resistor dalam hukum Kirchhoff atau menggunakan online Ohm kalkulator, itu kalau tidak didasari konsep yang kuat, mereka akan ketergantungan pada aplikasi-aplikasi yang dibuat, sehingga dia bisa mencari suruh menghitung
resistor berapapun ditambahkan atau dikurangi itu mereka bisa. Tetapi konsepnya kadang-kadang nggak kena. Oleh karenanya di susunan buku ajarnya harus benar, apa yang harus dikenalkan, apa yang harus dibuktikan dulu, baru penggunaan aplikasi-aplikasi sederhana itu diperkenalkan di bagian akhir. Lalu meningkat di BE03 misalnya mengukur besaran listrik, itu knowledge-nya ada, skill-nya ditambahkan, lalu di hukum Kirchhoff misalnya bisa apa, skill-nya apa, dijelaskan semuanya. Nah, step 3 setelah sub CPMK itu ditetapkan, dan ini harus berembuk dengan kaprodinya. Apakah betul bahwa nanti mata kuliah ini itu sub CPMK seperti ini dan akan bisa dikumpulkan, itu akan menjadi representasi dari capaian pembelajaran lulusan. Maka kalau ini ditetapkan, sebenarnya mahasiswa itu boleh belajar dari mana saja. Yang penting memenuhi CPL ini. Setelah itu di step 3 membuat soal evaluasi. Harusnya setelah capaian pembelajaran ditetapkan, maka evaluasi apa yang akan dibuat supaya mahasiswa itu secara akuntabel ketika menyelesaikan soal evaluasi itu bisa mewakili ketercapaian dari capaian pembelajaran sub CPMK-nya. Contohnya di teori dasar listrik, itu mahasiswa bisa menjelaskan struktur atom, menjelaskan perbedaan ion, menjelaskan konsep konduktor. Evaluasinya apa? Supaya ketika mahasiswa itu bisa mengerjakan evaluasi dan dinyatakan lolos, itu mewakili dari capaian pembelajaran yang ditetapkan. Jadi jelaskan struktur atom, jelaskan perbedaan ion, karena ini B1 ya masih pertanyaannya adalah evaluasinya terkait knowledge-nya. Lalu ini, oke, dirembuk di prodi atau di tim kerja di prodi, oke, bab 1, kalau mahasiswanya bisa mengerjakan ini, maka spek luaran di bab 1 itu dia sudah terwakili. Lalu buat soal evaluasinya ya, masih step 3, misalnya di B7 itu sudah simulasi rangkaian listrik elektronika. Knowledge-nya 1, knowledge objektifnya, tetapi skill objektifnya banyak, karena ini sudah di akhir, di pertemuan yang ke-14, 15, 16. Maka evaluasinya sudah tidak lagi jelaskan atau sebutkan atau identifikasikan, tidak lagi, tetapi di situ sudah langsung buat dalam live wire untuk sebuah rangkaian sistem pengisian transistor, lalu sebuah rangkaian penyearah arus dan seterusnya. Mahasiswa sudah bisa membuat simulasi-simulasi seperti ini. Nah, ini yang di sini dicek apakah ketika mahasiswa bisa ini, itu sudah bisa mewakili dari capaian pembelajaran sub CPMK yang ditetapkan. Ini kuncinya di sini. Berarti setelah sub CPMK dibuat, evaluasinya langsung dibuat. Nah, sekarang step 4-nya adalah latihan-latihan seperti apa yang bisa mengarahkan mahasiswa itu untuk bisa mencapai di capaian pembelajaran atau mengerjakan soal evaluasinya. Contohnya ketika di sini ada capaian pembelajaran tentang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi nilai tahanan satu penghantar, maka di soal-soal latihannya harus terkonfirmasi. Misalnya latihan 2.1, sebuah kabel dari nikel dengan diameter 0,2 mm dan panjangnya 300 meter, nilai tahanannya. Itu pertama. Lalu ditingkatkan di soal latihan kedua. Nah, ketika kabelnya dari tembaga misalnya dengan diameter panjang tertentu memiliki nilai hambatan kabel 5 ohm pada temperatur 10 derajat, hitunglah nilai hambatannya pada temperatur 90 derajat. Maka dia, ternyata dia meningkat. Lalu di latihan 2.3, materialnya diganti misalnya karbon. Ketika temperaturnya naik kok malah tahanannya turun. Nah, disitulah sebenarnya kita sedang men-challenge mahasiswa untuk merekonstruksi pengetahuan secara mandiri. Lalu dia akan bertanya, kok beda? Pak, kok beda ketika tembaga kok dia naik, ketika karbon kok dia turun? Disitulah kesempatan kita untuk menjelaskan kepada mahasiswa yang pikirannya sudah terbuka dengan pertanyaan untuk bersifat interaksi dua arah itu. Lebih mudah. Nah, disinilah yang disebut dengan desain, ya, desain dari material itu penting, bahwa membuat buku ajar, step satunya adalah menetapkan capaian pembelajaran setiap bab, lalu buat evaluasinya. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita berikan soal-soal latihan.
Lalu baru yang kelima itu konten yang sesuai. Kalau di sini mahasiswanya learning outcome-nya atau sub learning outcome-nya itu adalah menjelaskan konsep rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan, latihannya adalah mahasiswa diberikan contoh-contoh soal untuk mengerjakan menghitung seperti ini, baru isinya kita berikan. Jadi materi di dalam buku itu adalah tidak bersifat general, tetapi bisa dibuat general to spesifik yang sesuai dengan identitas keilmuan di program studi atau di mata kuliah yang kita ampu. Sehingga berbeda sama-sama mata kuliahnya seperti yang tadi saya sampaikan, di Univ A dan di Univ B, buku ajarnya bisa berbeda, tergantung dari learning outcome yang ditetapkan di satu mata kuliah. Nah, disitulah yang disebut dengan identitas keilmuan program studi atau daya pembeda atau spesifikasi program studi atau keunggulan atau uniqueness dari sebuah departemen. Sama-sama misalnya mechanical engineering department, tetapi ini berasa beda loh karena desainnya berbeda. Nah, buku ajar itu adalah amunisi, alat perang yang berhadapan langsung dengan mahasiswa yang mengantarkan mahasiswa untuk membimbing mereka mencapai capaian pembelajarannya. Lalu step 6-nya baru kita lengkapi administrasi bukunya dari sampul, kemudian kata pengantar, daftar isi, referensi, glosarium, indeks, profil penulis, komentar editor, sinopsis, dan lain sebagainya. Contohnya, kata pengantarnya, umumnya sekarang bahwa kata pengantar sebuah buku ajar itu saya jarang mendapatkan berisi ucapan-ucapan terima kasih, tetapi yang modern adalah mengantarkan kontennya itu apa saja. Jadi semacam highlight yang ada di depan, oh ini bab 1 membahas apa, bab 2 membahas apa. Lalu yang berikutnya, daftar isinya, lalu di bagian akhir daftar referensi harus ada, glosarium, istilah-istilah penting itu diletakkan di belakang sebagai glosarium, karena kalau dimasukkan ke dalam material nanti akan terlalu banyak definisi-definisi. Resikonya kalau terlalu banyak definisi di dalam teks, nanti ketika di-scan similarity itu akan banyak terblok. Karena kita kalau sifatnya yang definisi kan hanya bisa memindahkan dari kesepakatan banyak orang lalu dimasukkan. Tapi kalau di glosarium mudah, karena nanti kalau di-scan similarity tinggal di-exclude saja bagian glosarium. Lalu indeks. Sebenarnya untuk konteks saat ini indeks ini nggak penting ya, karena begitu bukunya itu dalam bentuk PDF ya kita akan mencari kata apapun tinggal Ctrl F dapat ya, pakai finding di situ, pakai automatic finding di situ. Tetapi kalau bukunya akan dicetak, indeks itu penting karena misalnya untuk mencari anode itu berarti ada di halaman 130 dan 136. Lalu mencari elektron moving force itu ada di halaman 6 dan 12, flux arus di halaman 21 dan seterusnya. Tapi kalau bukunya itu hanya online version only, maka sebenarnya indeks itu tidak diperlukan. Nah, kapan indeks diperlukan ya saat bukunya akan dipertimbangkan selain terbit versi online-nya juga akan terbit versi printed-nya. Printed orang katakan deflecting torsi itu di mana, ternyata di halaman 36, kemudian kolom itu di halaman 12. Tergantung bukunya nanti akan terbit hanya electronic version only atau nanti juga ada printed-nya. Kalau kombinasi antara electronic version dan printed ya berarti yang printed-nya harus dilengkapi dengan indeks. Maka yang versi online-nya kan harus sama, letakkan saja sebagai pelengkap. Yang berikutnya adalah editor. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang sudah beralih dari yang belajar di classroom tutorial menjadi sekarang adalah independent study. Maka kalau misalnya buku ajarnya itu tentang pneumatik hidrolik, misalnya Pak Agri atau Pak Ismail menyusun buku ajar tentang pneumatik hidrolik, cobalah sebelum diterbitkan itu kita panggil kawan kita yang di industri, yang dia bergerak di bidang pneumatik hidrolik. Apakah betul bahwa
capaian pembelajaran yang kita tetapkan, atau soal-soal latihan yang kita berikan, atau evaluasi dan materinya, itu sudah sama dengan yang dibutuhkan di industri. Oleh karenanya, saya sangat menyarankan sebelum menulis buku ajar, cobalah berdiskusi dengan industri. Misalnya, Pak Agri mau menulis tentang buku ajar tentang electric vehicle. Sebelum menulis, cobalah diskusi dengan Pak Indra. Sebenarnya perkembangan di industri itu sekarang apa? Sehingga buku ajar yang kita buat supaya menjadi bahan belajar bagi mahasiswa itu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa itu ketika nanti dia pergi ke industri itu sudah sama. Jangan sampai kenyataan di industri sudah seperti ini, tetapi di kita masih seperti ini, sehingga menjadi mahasiswa yang kagetan atau yang gumunan ketika dia pergi dari ruang kelas ke industri. Sangat disarankan editornya itu dua. Yang satu adalah editor dari industri, yang satu editor dari akademik, dari universitas. Atau jika tidak memungkinkan, maka reviewernya. Nah, ini contoh realnya. Ya. Misalnya sekarang menulis buku material untuk otomotif itu mungkin tidak relevan lagi kalau kita masih membicarakan tentang material-material bobot yang berbobot besar. Tetapi kalau misalnya nulis buku tentang lightweight material for automotive application, itu akan menjadi lebih menarik karena sekarang memang bagaimana membuat bodi di kendaraan itu seringan-ringannya sehingga lossesnya menjadi berkurang. Oleh karena itu diskusikan dulu ke industri apa atau perkembangan yang akan datang di industri itu sehingga kita bisa prediksikan dan kita berikan ke mahasiswa itu sekarang. Karena perintahnya kan tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, kira-kira begitu. Maka pentingnya melibatkan industri dalam penulisan buku ajar. Ini pernah saya buat, saya panggil mekanik Nissan. Bilang untuk saya diskusi, kalau ini kan diploma, saya membuat buku seperti ini, apakah sudah cocok dengan kebutuhan yang ada di industri, sebagai dia adalah calon service advisor atau seorang chief mekanik. Lalu bercerita, lalu kita diskusi dan menghasilkan buku yang saya buat ini, dan dia baca full. Dan saya berikan dia sebuah rekognisi sebagai seorang editor di buku. Lalu berikutnya lagi adalah saya yakin secara teori atau definisi apapun Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini dan banyak dan semua materinya itu baik. Ya, barangkali malah materi saya ini yang tidak baik ya. Tetapi masalahnya adalah kalau saya coba perhatikan tadi pesan Pak Dekan itu supaya Fakultas Teknik ini memiliki lebih banyak buku, dan kalau saya coba taksirkan yang dipikirkan Pak Dekan itu kayaknya satu mata kuliah satu buku maunya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih merencanakan penyelesaian buku itu? Apakah 1 bulan, 1 semester, atau 2 semester, atau 3 tahun, atau 10 tahun? Itu tergantung kita. Berbeda dengan kita menyelesaikan artikel atau menerbitkan artikel. Sudah submit hari ini, belum tentu juga bulan depan menghasilkan atau dikirim oleh editor itu sebuah review reportnya yang harus kita berikan respon letter, kemudian kita diskusi dan diterbitkan. Kalau buku ajar, itu adalah murni tekad pribadi kita. Tekad kita itu berapa bulan mau menyelesaikan. 1 bulan kalau mau bisa, 1 semester kalau mau bisa, 2 semester bisa, 3 tahun bisa. Saya punya niat nulis buku, sampai sekarang itu udah 5 tahun lebih dan nggak selesai, karena nggak ada tekad. Oleh karenanya, kami mengembangkan instrumen, namanya adalah book readiness level atau tingkat kesiapan buku. Saya mencoba menganalisis, ternyata buku ajar yang ditulis berdasarkan pembagian materi, itu penyelesaiannya lebih lama Pak Adri. Jadi misalnya kita target 3 bulan pertama itu 3 bab, lalu 3 bulan berikutnya 3 bab, berikutnya itu lebih lama menyelesaikannya. Saya terinspirasi dengan teknologi readiness level, PRL atau TKT. Nah ini TKB, tingkat kesiapan buku. Pertama, kita harus membagi dari 14 level ini. Kalau kita rencanakan buku itu 2 semester, semester 1 itu akan menyelesaikan
TKB berapa. Kita buat dulu ini, tekad dulu. Kita mau menyelesaikan tahun atau semester pertama itu level berapa. Misalnya dari 14 level itu saya ingin menyelesaikan 5 level pertama. Apa itu? Satu, harus ada hasil penelitian yang valid, yang teruji kebenarannya dengan argumen ilmiah yang memadai, menunjukkan kebaruan atau keunikan cara analisis dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan di jurnal atau buku-buku yang lainnya. Oke, misalnya Pak Akri, oke, saya sudah mendapatkan satu hasil penelitian yang tahun lalu sudah diterbitkan di IJTEK misalnya, atau Pak Bu Dwi Rahmalina tahun lalu sudah menerbitkan di Journal of International Journal of Hydrogen Energy. Nah, di situ artinya sudah ada hasil penelitian yang valid dan teruji. Apakah itu menjadi sebuah kebenaran? Ya belum tentu, namanya di jurnal ya bisa salah, bisa benar. Tetapi setidaknya gagasan kita itu sudah diuji oleh beberapa reviewer dan kita berdebat di sana dan akhirnya itu berhasil terbit. Ada yang mensitasi, itu artinya sudah ada sebuah fenomena penjelasan dari sebuah fenomena baru. Oke, kita pegang satu hasil temuan dan sudah terbit di International Journal of Hydrogen Energy atau di Alexandria Engineering Journal atau di IJTEK. Sudah, lalu kalau sudah, kita pergi ke level 2, naik. Draft buku telah memasukkan hasil penelitian atau temuan penelitian yang valid disertai argumen ilmiah yang memadai dalam bentuk bab atau studi kasus. Jadi, hasil penelitian kita itu bisa masuk menjadi satu bab utuh atau dia case study di dalam chapter itu. Ya, misalnya babnya adalah tentang phase change material. Lalu setelah ada macam-macam kontennya di belakangnya adalah case study. Misalnya case study 1 itu adalah tentang zeolit untuk penyimpanan apa gitu. Nah, itu bisa. Setelah itu draft buku sudah berbentuk bab-bab yang disusun berdasarkan body of knowledge yang utuh sebagai sumber belajar atau sebagai sumber referensi jika itu adalah buku referensi. Tetapi kita hari ini kita batasi sebagai buku ajar saja. Oleh karenanya tidak membagi bab itu semester 1, semester 2, ya semester 1 itu menyelesaikan. Pokoknya kalau itu 8 bab, ya 8 bab itu sudah ada bab 1, ada isinya semua, 8 bab. Lalu draft buku memiliki isi yang memadai. Kalau bagus, itu setara dengan 200 halaman yang ditulis pada kertas A4, TNA 12, dan 1,5 spasi. Kalau mau agak tebal, itulah layak. Setelah itu, nomor 5 dicek, draft buku telah menunjukkan keunikan atau daya beda dibandingkan dengan buku-buku yang telah ada. Misalnya bukunya sama-sama material untuk energi. Yang satunya material untuk energi. Nah, sekarang buku kita, ini kan terbit yang terakhir. Nah, bedanya dengan yang ada, yang kemarin itu apa? Ya, misalnya kita sekarang mekanika fluida, misalnya buku mekanika fluida. Nah, bedanya dengan buku mekanika fluida yang beredar di Gramedia atau di internet itu bedanya apa? Oh, ternyata dalam buku yang kita tulis itu sudah mencantumkan hasil penelitian terbaru dari tim dosen yang di dalamnya adalah mengungkap tentang nanofluid untuk aplikasi di bidang sistem cooling atau di sistem transfer energi yang lainnya. Ini loh yang menjadi beda, dan ini tidak ditemukan di buku yang lain. Ya. Misalnya kita ada buku komposit, ya. Lalu kita bikin lagi buku komposit lah. Bedanya apa? Setelah kita cek, buku kami beda. Di dalamnya sudah mencantumkan hasil riset tentang potensi bambu petung misalnya sebagai komposit untuk interior pesawat, sehingga kalau ini diaplikasikan atau misalnya dari kulit-kulit jagung untuk interior pesawat yang memiliki kemampuan menahan atau menahan suara lebih baik, sehingga ini material baru yang ketika digunakan sebagai interior pesawat itu kebisingannya menjadi berkurang. Ini loh kebaruan buku kami. Judulnya sama-sama komposit misalnya, tetapi di dalamnya berbeda. Lalu setelah itu draft buku telah dilakukan pemeriksaan similarity dan telah dipastikan bebas plagiasi. Oke. Semester 1 kita tentukan bahwa
ingin meningkatkan dari TKB 0 ke TKB 6, maka draft bukunya itu sudah jadi. Mengapa ini saya tawarkan penting Pak Agri? Biasanya begini, kalau kita dari Jakarta mau ke Surabaya, anggap saja perjalanan menulis buku itu perjalanan naik bis atau membawa kendaraan pribadi dari Jakarta ke Surabaya. Kalau sampai Bekasi, itu ada masalah di mobil kita, kecenderungan balik ke Jakartanya itu lebih tinggi. Jadi misalnya sampai di Karawang, mobilnya bermasalah, itu kecenderungan balik ke Jakartanya lebih tinggi. Tetapi kalau sudah sampai Tuban, atau sudah sampai ke Madiun, misalnya lewat jalur tol, rusak mobilnya misalnya, kecenderungan sampai ke Surabayanya lebih besar. Oleh karenanya, kalau bukunya itu sudah dalam bentuk bab-bab, sudah seperti ini, kemudian draft bukunya juga sudah bebas plagiasi, kecenderungan jadinya itu lebih besar karena tinggal menyelesaikan TKB level 7 sampai dengan level 14. Tapi kalau kita menggunakan cara lama menyusun bab-bab itu, bab 1 selesai, kayaknya sampai berhari-hari dan selesai. Padahal target kita 10 bab. Nah, ini kalau macet 1 bulan nggak buka, di bulan kedua itu udah nggak punya gagasan apapun untuk membuka kembali. Oleh karenanya itu, level 7-nya adalah draft buku sudah direview dan ada bukti reviewnya. Setelah bebas plagiasi lalu direview. Lalu level 8-nya, draft buku telah memuat daftar referensi yang akuntabel dan relevan. Karena lebih banyak buku ajar itu daftar referensinya itu bukan link ke citation-nya, tetapi itu daftar bacaan. Jadi di dalam teksnya itu nggak ditemukan citasinya, tetapi tiba-tiba di dalam daftar referensinya itu banyak. Oleh karena itu, sekarang dengan hadirnya reference management system seperti Mendeley, EndNote, atau Zotero, itu bahwa draft buku harus memuat daftar referensi yang akuntabel dan relevan. Lalu yang ke-9, draft buku telah dilengkapi dengan daftar isi. Nah, hampir jadi nih. Lalu setelah itu, level 10-nya sudah dilengkapi dengan kata pengantar. Boleh ditambahi dengan kata pengantar dari ketua program studi sebagai bentuk apresiasi. Setelah itu dilengkapi dengan glosarium. Lalu sudah dilengkapi dengan indeks buku. Dilengkapi dengan profil penulis, dan yang terakhir sudah dilengkapi dengan sinopsis. Kalau 14 level ini sudah tercapai, maka di level 14 ini buku sudah siap diterbitkan. Karena dari sisi kontennya sudah oke, verifikasi ilmiahnya oleh reviewer ini juga sudah oke, administrasinya juga sudah ada. Nah, kalau sudah di level 14 ini sudah mencapai ke level kesiapan untuk dipublikasikan. Begitu dipublikasikan, Bapak Ibu punya 2 pilihan, terbit sebagai open access book atau sebagai restriction access. Kalau sudah masuk ke open monograph press-nya di satu universitas, nanti bisa dipilih ketika diklik itu download PDF atau diklik buy this book. Kalau buy this book bisa digeser ke Google Book dan kita akan menerima revenue dari penjualan buku itu. Nah, sekarang kalau sudah mencapai ke level 14 dan itu sudah bisa diterbitkan, buku yang kita hasilkan itu sudah menjadi sebuah intellectual property bagi kita. Maka tinggal diatur saja. Kalau ini diterbitkan oleh Fakultas Teknik UB dengan open monograph press-nya atau lembaga penerbitan sendiri, dan misalnya Pak Agri memilih saya ingin menjual buku ini, ya tinggal aja patok harganya katakanlah 100.000. Maka setiap kali orang membeli di Google Book akan masuk kredit ke dalam kantong penerbitan, lalu diatur, oh berapa sih untuk penulis dan berapa kontribusinya untuk institusi. Nah, itu tergantung masing-masing institusi. Atau misalnya tujuannya adalah kita ingin menghibahkan keilmuan kita dan supaya ini lebih cepat tersebar luaskan sehingga impact-nya dalam bentuk citasi. Itu juga boleh, tetapi nanti tidak akan mendapatkan penghasilan dari buku yang kita peroleh. Sama-sama saja sebenarnya. Kalau dijual, kita selain kita juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kita juga bisa mendapatkan revenue dari penjualan itu. Ketika open access, ya sudahlah, ini sebagai amal akademik kita sebagai dosen, dan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita, nanti akan disebarluaskan.
toh akhirnya nanti juga kita akan mengharvest sebuah citation, jadi nanti H-index kita meningkat, kemudian citation rate kita meningkat, sehingga kehadiran kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti itu ada pengakuan eksternal dengan hadirnya citasi-citasi itu. Ya, jangan sampai nanti buku yang kita buat itu ya ditulis sendiri, dibaca sendiri, diterbitkan sendiri, ya itu jangan. Tetapi mengapa kok harus ada hasil penelitian yang valid di dalamnya? Mengapa harus diberikan daya beda supaya ini menghasilkan impact saintifik yang lain, sehingga menjadi referensi dalam penulisan skripsi, menjadi referensi dalam penulisan artikel bagi mahasiswa kita, dan dipublikasikan, maka kredit berupa citasi itu adalah merupakan outcome dari sebuah buku ajar. Jadi buku dalam bentuk bukunya ya output. Nah, tetapi kalau nanti kita bicara tentang peningkatan pengetahuan mahasiswa, kemudian peningkatan skill karena buku itu, citasi kita peroleh, maka outcome itu baru kita peroleh. Bapak Ibu semuanya, saya sudah meringkas materi ini di YouTube, ya. Jadi cara mudah menulis buku ajarnya versi MBKM-nya ada, nanti tinggal diklik dan cek ketika hasil riset akan dibuat buku ajar itu sebaiknya dicek dulu menggunakan book readiness level yang tadi saya sampaikan juga sudah saya buatkan. Ini instrumen yang belum distandarkan, tetapi ini dicoba-coba saja, barangkali bisa membantu rekan-rekan yang lain dalam menyiapkan buku. Silakan nanti Pak Agri di UP2M-nya mau mengembangkan instrumen yang tadi saya buat, ya saya senang sekali. Nanti versi yang lebih sempurna dikirimkan ke saya lagi supaya saya tiru. Saya pikir itu nggih Pak Agri. Kurang maaf sebagai pengantar, nanti disambung versi diskusi atau yang lain menyampaikan yang versi yang lebih baik dari yang tadi saya presentasikan, juga saya matur nuwun sekali. Saya kembalikan dulu waktunya ke Pak Agri.